Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa tidak terlalu terlambat ya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita sudah melewati tahun 2021 dan kita akan menjalani tahun 2022. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bertemu di dalam persekutuan doa pagi. Saya akan memulai persekutuan kita dan mengajak saudara-saudara menyanyi lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saya percaya umumnya kita tahu lagu ini. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji nama-Mu dan meninggikan Engkau. Engkau yang telah menyertai kami sepanjang perjalanan kehidupan kami tahun yang lalu, dan yang kami yakini akan menyertai kami pada tahun ini. Bapa, kami telah merasakan begitu banyak cinta kasih-Mu. Tidak mungkin kami berpaling kepada yang lain, karena kami sadar kami dapat melewati semuanya dan sampai pada hari ini hanya karena penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menyertai kami, bahkan menyambut kami ketika kami bersekutu pada pagi hari ini. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkata-katalah kepada kami ya Bapa, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan menuntun renungan kita diambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Armenia adalah sebuah negara dekat dengan Turki, di mana penduduknya itu sebagian besar beragama Kristen Ortodoks. Mereka ini adalah orang-orang yang terus membawa kepercayaan Kristen lama. Jadi mereka sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Ya, jadi zaman mula-mula. Saudara-saudara, di Armenia itu ada banyak sekali biara-biara ya yang dibangun pada abad-abad permulaan Masehi sampai pada abad-abad pertengahan. Dan biara-biara itu masih dikunjungi oleh banyak peziarah. Bahkan tidak sedikit dari biara-biara itu yang masih tetap dipakai untuk upacara-upacara keagamaan, untuk ibadah-ibadah pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara, di antara biara yang begitu banyak, ada sebuah biara yang dibangun di sebuah bukit batu. Jadi pada bagian dari dinding batu, ya, ada satu bagian itu yang mereka pahat dan mereka jadikan sebagai biara. Ya, pada zaman lampau tempat biarawan-biarawan di situ hidup, dan juga sampai saat ini mereka sering mengadakan upacara-upacara keagamaan, ya, agama Kristen Ortodoks di situ. Nah, di halaman dari biara itu, saudara-saudara, ada sebuah batu yang ukurannya cukup besar, hampir sebesar mobil yang sedan yang kecil, ya, yang tidak terlalu besar. Tapi untuk sebuah batu itu ukurannya besar. Nah, saudara-saudara, menurut cerita, batu ini jatuh dari atas bukit, ya, di dekat biara itu, di samping biara itu. Ketika halaman biara itu lagi dipenuhi oleh para peziarah. Tetapi menarik sekali, tidak ada seorang pun yang cedera atau yang terluka atau yang kena batu yang begitu besar yang jatuh di halaman itu. Ya, dan mereka percaya itu adalah mujizat, ya, mujizat yang dilakukan Tuhan untuk mereka. Sebab batu yang begitu besar jatuh di halaman itu ketika dipenuhi oleh para peziarah, ya, orang yang mau beribadah di situ, dan tidak ada yang terluka. Nah, saudara-saudara, saya tidak ingin menceritakan tentang batu atau biara itu. Tetapi apa yang saya lihat di depan, ya, pada pintu masuk dari biara itu. Jadi saudara-saudara, ketika saya dengan teman-teman berkunjung ke biara itu, ada hal yang menarik perhatian saya. Di gerbang masuk biara itu juga ada dinding batu, ya, di sebelahnya. Itu saya melihat ada begitu banyak orang yang melemparkan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil ke dinding, ya, batu sepanjang pintu gerbang masuk ke biara itu. Jadi kita tahu, ya, biasanya tuh kalau dinding batu itu kan dia tidak rata, ya, biasanya tuh ada bagian-bagian yang menjorok masuk, ya, ada lengkungan, sedikit lengkungan. Nah, mereka melempar kerikil-kerikil itu ke arah lengkungan-lengkungan itu, lekukan-lekukan itu, ya, supaya batu itu nanti masuk ke lekukan itu dan tidak jatuh lagi. Jadi saudara-saudara, ketika masuk ke dalam biara, saya sudah melihat itu. Dan setelah saya selesai melihat-lihat di dalam biara, saya keluar dan sambil menunggu teman-teman, saya melihat, ya, saya melihat mereka yang sedang melemparkan kerikil-kerikil itu. Saudara-saudara, cukup lama saya melihat mereka melakukan itu, tetapi saudara-saudara, tidak ada satupun yang saya lihat nyangkut batunya. Ya, semua balik lagi, mentah lagi. Saudara-saudara, lama-kelamaan saya kemudian berpikir, mestinya ada ini. Kenapa sampai mereka gagal, ya? Setiap kali mereka lempar itu, kadang-kadang sudah masuk di lekukan itu, tapi keluar lagi, mentah lagi batunya. Lama-lama saya coba mempelajari, ya. Saya ingin mencoba juga. Jadi saudara-saudara, rupa-rupanya tradisi melempar batu itu memang sudah lama, ya, sudah lama mereka lakukan semenjak batu yang besar itu kelihatannya jatuh di situ, ya.
Kalau dengan kepercayaan kalau kerikil atau batu yang mereka lempar ke dalam lekukan itu masuk, tidak jatuh lagi, maka mereka beruntung. Harapan mereka, rencana-rencana, keinginan mereka akan terkabul. Ya, kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, saya sebenarnya tidak berpikir seperti itu. Ya, kalau akhirnya nanti saya berhasil dan keinginan saya terkabul, ya puji Tuhan ya, apa salahnya. Tetapi saya merasa tertantang karena dengan upaya untuk melempar batu itu dan tidak jatuh lagi. Kenapa mereka tidak bisa? Dan saya melihat mereka itu melempar dengan cara melempar batu itu seperti kita melempar dari atas begitu. Dan selalu walaupun seperti yang saya katakan sudah masuk di lekukan itu, keluar lagi, ya mentah lagi. Karena mungkin kalau dilempar dari atas begitu dia dengan tangan dari atas itu keras, ya, sehingga dia mentah lagi. Saya pikir saya mau coba dengan cara yang lain. Saya melempar dengan lembut dari bawah, saudara-saudara, dengan mengayunkan dari bawah. Dan saudara-saudara, satu kali saya coba, saya lempar, batu itu seperti lambat sekali. Saya melihatnya juga tuh sambil, aduh, nyampe nggak? Ya, dia naik seperti naik pelan-pelan, dan dia sampai di lekukan itu, dan dia tidak jatuh lagi, saudara-saudara. Dan orang-orang yang melihat itu langsung melihat ke arah saya. Ya, ada yang melotot, ada yang tersenyum, ya. Tapi semua melihat kepada saya dengan kagum. Karena saya berhasil mendaratkan sebuah kerikil dalam lemparan yang pertama. Saudara-saudara, pada waktu itu yang berdiri itu umumnya mereka adalah orang-orang Eropa, bukan orang Asia. Saya sendiri orang Asia. Jadi agak-agak menonjol sendiri ya. Saya paling kecil di situ dan saya berhasil mendaratkan itu di situ. Saudara-saudara, menarik buat saya. Sekali lagi saya katakan, bukan ya kalau saya mendapatkan keberuntungan karena saya berhasil mendaratkan itu, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu. Saya melihat kelemahan-kelemahan mereka ketika mereka melempar. Yang mereka tidak tahu yaitu bahwa saya sudah mengamati lebih dulu cara-cara mereka, ya, ketika mereka melakukan lemparan-lemparan itu. Dan mencoba cari cara yang mana kira-kira yang bisa lebih efektif. Ya, dan kemudian melakukannya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, ya, saya tidak melempar sembarangan. Tetapi saya memakai metode, saya memakai cara yang saya sudah perhitungkan lebih dulu. Sedangkan orang-orang itu saya lihat tidak sedikit dari mereka begitu datang melihat ada orang yang melempar, pungut kerikil, langsung lempar. Dan berkali-kali mereka lempar, tidak berhasil. Saudara-saudara, sekali lagi, mereka tidak tahu bahwa saya sudah amati lebih dulu, ya, saya sudah lihat kelemahannya, bagaimana cara melempar yang kemungkinan besar. Lebih baik saya mencoba apa yang mereka lakukan terus-menerus dan selalu gagal. Saya mencoba yang lain dari itu, saudara-saudara. Bahwa saya tidak melempar seenaknya. Saya merencanakan, ya, dengan baik apa yang akan saya lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di permulaan tahun 2022. Saya percaya secara sengaja, ya, ada orang yang mungkin secara sengaja, ya, membuat atau menetapkan, ya, apa yang akan menjadi target pada tahun ini, apa yang diharapkan akan terjadi pada tahun ini. Tetapi saya percaya mungkin ada orang yang tidak secara sengaja, tetapi di dalam hatinya, ketika memasuki tahun baru ini, merencanakan, tahun ini saya harapkan akan terjadi begini untuk diri saya, untuk keluarga saya, atau untuk usaha saya. Ya, saya percaya umumnya saudara-saudara, kita punya keinginan-keinginan, punya harapan-harapan untuk diri kita sendiri atau keluarga kita,
atau usaha kita atau pelayanan kita pada tahun yang ini ada target. Ya, kalau bisa dikatakan target, ada target yang ingin kita capai, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, lewat doa pagi lewat persekutuan doa pagi pada hari ini, saudara-saudara, Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara semua, kita semua, lewat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, bahwa sebagai pengikut Kristus, di dalam mencapai target itu, di dalam mencapai sasaran, kita tidak boleh sembarangan, saudara-saudara, asal-asalan melakukan langkah-langkah untuk mencapai target atau mencapai harapan atau untuk mencapai apa yang kita usahakan itu, saudara-saudara. Tidak boleh sembarangan. Ya. Kita tidak boleh juga berpikir bahwa ya, kita serahkan saja sama Tuhan. Pokoknya saya sudah serahkan sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang akan bertindak. Saudara-saudara, di dalam pembacaan tadi kan, Rasul Paulus katakan, sebab aku ini berlari tanpa tujuan, bukan berlari tanpa tujuan. Jadi ada target. Targetnya apa buat Rasul Paulus? Targetnya adalah kehidupan yang kekal. Dan di dalam mencapai target itu, saudara-saudara, dia bilang, dia nggak sembarangan. Ya, dia tidak sembarangan berupaya. Ya. Bahkan dia melatih tubuhnya, katanya saudara-saudara, supaya jangan orang lain mencapai target, ya, yang dia tuntut orang lain mencapai target hidup yang kekal, dia sendiri tidak memperolehnya, dia tidak mencapainya, saudara-saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Saudara-saudara, Allah turut bekerja. Tetapi bukan berarti Allah bekerja sendiri. Ya. Kita yang bekerja, Allah turut bekerja. Allah ikut serta. Jadi kita yang berusaha, kita yang bergerak, kita yang bertindak, kita yang merencanakan. Ya, dan Allah ikut serta, saudara-saudara. Allah menolong kita. Allah menolong kita untuk mencapai target, mencapai sasaran kita, mencapai apa yang kita usahakan. Ya, kita sudah lihat tadi pada Rasul Paulus. Dia katakan dia tidak sembarangan. Dia mengatur strateginya. Dia berupaya. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, saudara ingat Musa. Ya, ketika Musa itu sudah kewalahan, dia hampir-hampir saja give up. Ya, nggak berani lagi menyerah saja. Tidak mau lagi memimpin bangsa Israel yang bebal. Dan apa nasihat Tuhan lewat Yitro? Pakai strategi. Ya, kumpulin berapa puluh. Kemudian cari pemimpin dari kelompok-kelompok kecil itu supaya kamu tidak capek. Ya, supaya kamu bisa atur strategi, kamu bisa konsentrasi kepada hal yang lain. Mereka kepada hal-hal yang seharusnya tidak harus kamu sendiri lakukan. Atau kepada kita ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara, memang Tuhan Yesus mengucapkan berkat, dia mengucapkan berkat atas apa yang roti dan ikan yang mereka dapat. Tetapi apa yang dia katakan kepada murid-murid? Kumpulin orang-orang itu. Kumpulin sekian puluh, kemudian bagi. Jadi ada pengaturan, saudara-saudara. Ada cara-cara, ada metode, ada upaya yang dilakukan, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, di dalam mencapai target, di dalam berupaya supaya harapan-harapan kita, rencana-rencana kita itu nanti akhirnya tercapai, saudara-saudara, maka kita harus pakai akal kita. Kita harus berupaya untuk susun metode, strategi, untuk susun langkah-langkah, atur langkah-langkah dengan melihat pengalaman kita. Pengalaman yang sudah lewat, yang kita sudah lewati pada tahun-tahun yang lalu, dan pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Kita mau keluarga kita rukun. Misalnya, saya mau pada tahun ini saya
keluarga saya lebih baik, lebih rukun dan seterusnya. Tetapi itu cuma sebatas doa. Ya Tuhan, saya serahkan keluarga saya. Ya, biar Tuhan berikan kerukunan kepada keluarga saya. Tetapi saudara-saudara, kita sendiri tidak berupaya. Ya, kita sendiri masing-masing tetap egois, tetap selfish. Kita tidak mau memperhatikan kepentingan yang lain. Kita tidak mau mengerti yang lain, kita cuma mau dimengerti misalnya. Kita cuma mau menuntut, tetapi kita tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, ini misalnya. Ya, kita mau capai target tahun ini saya sehat. Tuhan, tolong berikan saya kesehatan. Ya, tidak bisa seperti itu saudara-saudara. Kita sendiri juga harus berusaha. Bagaimana kita bisa sehat? Ya, ketika kita makan seenaknya, ketika kita hidup sembarangan, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kita sendiri harus berupaya. Kita tidak sembarangan. Kita sendiri mengatur kehidupan kita. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Ya, menolong kita. Supaya apa yang diusahakan itu betul-betul bisa fokus, bisa mencapai sasaran. Ya, sasaran yang baik tentu saja. Rencana yang baik, target yang benar, target yang memang baik untuk kita. Saudara-saudara, kembali kepada cerita melempar ya kerikil tadi, saudara-saudara. Saya pikir saya bisa gagal pada lemparan yang pertama, saudara-saudara. Saya bisa gagal. Ya, saya beruntung pada waktu itu sekali saya lempar, dia mendarat. Tetapi saya sungguh percaya. Lemparan saya akan lebih cepat mendarat di tempat itu. Ya, mendarat di lekukan dinding batu itu. Daripada mereka yang lain yang cuma melempar sembarangan. Saya percaya, saudara-saudara. Ketika saya berupaya, mungkin mereka 10 kali, mungkin saya 5 kali sudah mendarat. Ya, karena saya tidak melempar sembarangan. Saya mengatur langkah-langkah dan saya mempelajari kegagalan-kegagalan. Ya, yang menyebabkan batu itu tidak mendarat dan melekukan dinding batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kejar, kita capai sasaran kita, ya, berupaya penuh dengan pertolongan Tuhan. Terlebih-lebih lagi, berupaya dengan pertolongan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semangat yang selalu Tuhan bangkitkan di dalam diri kami. Dan pengharapan dari janji Tuhan bahwa Engkau menolong kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang malas. Anak-anak Tuhan yang hanya mau terima jadi. Dan menyerahkan saja semuanya kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kami tidak menjadi anak-anak gampang. Tuhan mau kami menjadi orang-orang dewasa. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan, Tuhan memberikan kepada kami banyak berkat, banyak talenta-talenta yang harus kami manfaatkan. Biar Tuhan juga menolong kami untuk memakai semua itu. Menjadikan semuanya berarti untuk mencapai target kami. Berarti untuk kehidupan kami yang lebih baik, keluarga kami, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk kehidupan sesama kami. Bapa kami, pada pagi hari ini, kami mau serahkan rencana-rencana kami, rencana-rencana dari teman-teman kami, rencana-rencana anggota keluarga kami, tetapi juga harapan dari begitu banyak umat manusia. Supaya pada tahun ini kami boleh terbebas dari pandemi. Supaya pada tahun ini kehidupan akan lebih baik lagi. Baik bagi kami, pribadi, keluarga kami, persekutuan kami maupun kehidupan manusia. Biarlah Bapa, dengan upaya-upaya dan pertolongan Tuhan, boleh kami lihat, boleh kami capai pada tahun ini. Bapa kami mau serahkan
upaya dari pemerintah kami. Pada saat-saat ini, pandemi di banyak negara, tapi juga di negara kami, ada peningkatan. Karena begitu banyak orang yang mulai lalai. Ada begitu banyak orang yang mulai mengejar kesenangan-kesenangan untuk diri sendiri, tapi tidak menahan diri lagi. Bapa kami, Tuhan, biarlah Engkau menolong pemerintah kami untuk dapat menemukan cara-cara yang tepat sehingga kami boleh terbebas dari kesulitan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Pak Jokowi, juga kepada begitu banyak para pemimpin kami, mereka yang mendapatkan tanggung jawab untuk menolong bangsa ini lepas dari kesulitan. Bapak kami mau berterima kasih bahwa pada akhir-akhir ini begitu banyak gereja yang sudah mulai mengadakan kebaktian di rumah Tuhan, di gereja. Walaupun di GKI Gading Indah, kami masih harus tetap bersabar. Kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya pada saatnya Tuhan akan mengumpulkan kami, akan menolong kami ketika kami juga berupaya untuk menahan diri. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Bapak kami mau serahkan saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat bahwa ketika mereka berupaya dan dengan pertolongan Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Berkati keluarga ya Bapa, sehingga dengan berkat Tuhan keluarga dapat mengupayakan yang maksimal untuk kekuatan kesembuhan, pemeliharaan bagi saudara-saudara yang sakit. Bapak kami mau serahkan kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami sukacita untuk menjalankan setiap aktivitas kami, baik yang harus melakukan dari rumah maupun yang harus pergi bekerja di kantor atau di luar rumah. Bapak kami, terima kasih. Kami boleh mengadakan persekutuan ini, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Ampunkanlah segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan permohonan-permohonan kami ini. Amin. Selamat menikmati hari ini, saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita.